Ampel Denta, sebuah pedukuhan kecil di dekat Kali Pegirian, dibuka menjadi pusat peradaban baru pada abad ke-15. Masjid dibangun, pondok pesantren didirikan. Adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel, salah seorang wali yang mulai menyiarkan agama Islam di akhir masa pemerintahan kerajaan Hindu Majapahit. Saat ini saya berada persis di atas Sungai Pegirian yang lokasinya di selatan dari Pelabuhan Rakyat Kalimas. Sungai Pegirian di abad ke-14 dan 15 sudah merupakan sungai yang menjadi jalur perhubungan yang menghubungkan wilayah pedalaman dan kawasan pesisir. Di tempat saya berada ini yang tidak jauh dengan Ampel Denta merupakan satu kawasan permukiman baru kala itu yang lokasinya tidak jauh dari wilayah pesisir. Sekarang Sungai Pegirian tidaklah seluas dulu yang sangat mudah dilayari oleh perahu-perahu. Sekarang secara fisik semakin menyempit dan bahkan juga airnya semakin keruh yang tidak mungkin diperahui oleh siapapun juga. Di kawasan Ampel Denta yang merupakan permukiman baru yang dibuka oleh Raden Rahmat yang kemudian dikenal dengan Sunan Ampel. Seperti apakah dan ada apa di kawasan Ampel, khususnya di komplek Masjid dan Makam Sunan Ampel. Ikuti terus penjelajahan saya di kota Surabaya tentang jejak-jejak jalur rempah. Rempah-rempah khususnya cengkeh sudah mulai dikenal di Ampel Denta. Cengkeh digunakan sebagai aroma ritual. Cengkeh digunakan sebagai ramuan dan pengobatan. Cengkeh juga dipakai sebagai bumbu masak. Tidak ketinggalan, cengkeh juga menjadi komoditas dagang dan alat diplomasi antar negara. Nah, Sobat Pusaka, Sobat Nusa, para pecinta rempah Nusantara, dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di salah satu gapura dari komplek Masjid dan Makam Sunan Ampel. Kita ketahui ternyata cengkeh mendapat kehormatan. Cengkeh dianggap cukup berarti di Ampel Denta ini oleh Sunan Ampel, oleh para santri kala itu, sehingga keberadaan cengkeh diabadikan lewat relief sebagaimana bisa kita lihat di salah satu gapura ini. Gambar relief benar-benar nyata adanya. Gambar relief membuktikan bahwa cengkeh pernah ada di komplek Sunan Ampel, baik di komplek masjid maupun di makam Sunan Ampel, yang ternyata tempat ini mendapatkan kunjungan berjuta-juta umat manusia. Banyak umat manusia, warga Muslim yang datang ke kawasan ini. Tetapi bahwa ada satu yang luput dari perhatian mereka, yaitu keberadaan relief yang menggambarkan cengkeh sebagai salah satu komoditas rempah-rempah yang ada di Nusantara ini. Karenanya bahwa relief ini sudah sangat nyata menunjukkan keberadaan cengkeh. Relief menunjukkan adanya legitimasi, menunjukkan adanya deklarasi oleh santri Sunan Ampel kala itu di abad ke-15, di mana seiring dengan pembangunan gapura di kompleks Sunan Ampel ini. Rempah-rempah di bumi Nusantara tidak mati.
mereka justru memberi kehidupan bagi perekonomian rakyat. Rempah-rempah pernah ada di Surabaya memang, tetapi rempah-rempah juga masih ada di kota Surabaya dan bahkan akan tetap ada di Surabaya. Rempah-rempah khususnya cengkeh sudah mulai dikenal di Ampel Denta. Cengkeh digunakan sebagai aroma ritual. Cengkeh digunakan sebagai ramuan dan pengobatan. Cengkeh juga dipakai sebagai bumbu masak. Tidak ketinggalan, cengkeh juga menjadi komoditas dagang dan alat diplomasi antar negara. Seperti apa potensi komoditas rempah-rempah ke depan? Kalau komoditas rempah-rempah ke depan kelihatannya makin maju, Pak. Terutama ada dukungan dari pemerintah yang sama. Tapi kalau masyarakat Indonesia ini, masyarakat sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah juga. Dan rakyat Indonesia, terutama orang Jawa Timur, rempah-rempah ini dari zaman dulu kan sudah ada. Seperti salah satu ini, pasak bumi. Ini asalnya dari Kalimantan, yang ada di Kalimantan. Terus kita punya merica. Ini kan dari zaman Belanda, VOC kan sudah. Apalagi dalam panggung ini, sampai Pasar Pabean ini kan pusatnya perdagangan. Zaman dulu loh, Pak. Gitu. Terus kalau hasil-hasil bumi kayak merica hitam ini dari merica hitam ini kan Indonesia. Nah, terus ini ujung rahap dari Kalimantan. Terus ini dari Sumatera, ini namanya Seperantu. Ini pala dari Ambon. Oh iya, pala. Ya. Terus ini dari Ambon atau Papua, Pak. Sekarang ini dalam kondisi yang pandemi, itu bagaimana keberadaan rempah-rempah dan sikap masyarakat terhadap rempah-rempah? Kalau selama pandemi itu mulai yang tahun kemarin, Pak, orang cari rempah-rempah itu kayak semut cari gula, Pak. Ramenya manusia itu cari rempah-rempah untuk imun terutama. Nah, setelah pandemi hilang bersurut sedikit, muncul lagi pandemi, makin rame lagi, Pak. Tapi saya sangka rempah-rempah ini sangat berguna, Pak. Dibutuhkan untuk masyarakat. Dan salah satu yang kita mengharapkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga, terutama pemerintahnya, Pak. Tolong didukung untuk petani yang mencari rempah-rempah ini. Dikaitkan dengan adanya kebijakan pemerintah dengan BPJS katanya. Ini kabarnya kan perkara kesehatan mereka beralih ke BPJS sehingga kemudian lupa. Ini seperti apa menanggapi? Waktu sebelum pandemi, sebelum masa COVID ini, jamu ini sudah menurun drastis, Pak. Dari zaman era, anggaplah SBY, ada BPJS. Tidak dilihat jamu ini, kurang diminati sama masyarakat. Masalah masyarakat kan kalau berobat yang gratis, otomatis jamu-jamu tradisional ini disampingkan. Kita sampai hari ini, saya sendiri, kawan-kawan masih banyak, ya untung ada COVID katanya bisa meningkat. Nah, jadi orang masih bisa, bahasa Jawa bisa eling. Ya ini udah. Kita mengharapkan dari pemerintah dukungan. Pokoknya yang penting sehat. Memang tidak harus karena COVID kemudian orang mengkonsumsi rempah. Tapi rempah ini secara natural tidak punya efek sampingan karena obat kimia. Betul. Itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga melestarikan potensi alam yang pernah ada kan? Dan masih ada kan gitu. Betul, masih. Dan masih ada. Ke depan pun juga masih ada. Ini semua datangnya dari mana? Ini kan makanya tadi saya bilang dari Kalimantan, seluruh bumi Indonesia banyak rempah-rempah. Dan rempah-rempah kita ini 1.000 sampai 10.000 macam rempah. Termasuk yang disebut jamu kalau sekarang. Saja ini sebenarnya ya, Pak, ya, kalau kita pikir dari nenek moyang kita ini sudah diberikan, tinggal kita manusianya mau ngolah enggak. Mau ngolah apa tidak? Iya betul. Itu aja, Pak. Mudah-mudahan
ya jamu makin maju, makin enak. Bahkan kita Komite Indonesia itu sampai sekarang masih ekspor Pak, terutama kunir. Yang saya juga melalui orang lain ya yang ekspor, tapi dia beli sama kita. Kunir, kapulaga, temulawak, jenisnya temulawak itu, temulawak ini. Temulawak jenisnya temulawak ini. Ini diekspor Pak, kapulaga. Ini diekspor juga Pak. Bahkan dulu hanya 60.000, jadi 300.000 per. Sekarang berapa pasaran? Sekarang pasarannya 275. Oh iya. Jadi nilai ekonomisnya masih tinggi ya? Tinggi Pak. Bagaimana kemudian kita ini kirim ke China Pak. Kalau ini kirim ke India. Kalau ini pala Eropa Pak. India, Eropa. Nah, kunir ini Amerika. Kunir dikeringkan ya dia? Dikeringkan. Mereka para konsumen atau pembeli yang ada kemarin itu lapisan apa saja? Siapa saja mereka? Toko kah atau individu, keluarga atau apa? Banyakan masyarakat kecil Pak, yang masih pakai jamu-jamu tradisional. Ya, Pak. Ini berarti PR buat kita. Artinya konsumen jamu itu kalangan menengah ke bawah nama atas. Usia yang mungkin Nah, sekarang masalah usia Pak, yang kita takut yang akan datang. Generasi muda ndak kenal ini nanti Pak. Generasi yang tua yang mau minum jamu. Bahkan di SS sekarang cari orang minum jamu yang generasi muda kan sudah. Mereka ndak kenal. Itu apa itu jamu itu Pak. Nah, kira-kira pendapat Om sendiri terhadap kondisi semacam itu ketika lapisan masyarakat ke depan yang muda yang mungkin nggak kenal dengan jamu ini kira-kira harus berbuat apa kita? Yang saya mengharapkan satu yang paling saya harapkan dari pemerintah daerah. Program pemerintah ya? Iya. Diprogramkan. Terutama yang untuk diprogramkan ke petani-petani. Kan ini kayak temulawak kan ditanam Pak. Iya. Ada yang liar, kayak ini liar Pak. Tumbuh sendiri. Ulas, nggak ditanam Pak. Di tanah-tanah rakyat Indonesia ini Pak. Ini suket teki loh Pak. Jadi duit ini Pak. Oh iya, ini akarnya ya? Iya, yang rumput yang kita banyak itu. Iya. Jadi memang peran pemerintah itu yang kita butuhkan. Dia nggak bisa sekedar ngomong, harus diprogramkan. Iya. Tempo hari waktu jadi pemerintah RI saat ini, termasuk kita ini, sedang membuat program ini adalah pemerintah ingin UNESCO, PBB itu mengakui bahwa rempah-rempah itu milik Indonesia. Iya. Sehingga kemudian rempah-rempah itu menjadi satu jalur, menjadi jalur rempah. Iya. Ternyata sekarang PBB dunia itu masih belum mengakui bahwa rempah-rempah atau jalur rempah bukan milik kita. Kalau kita bandingkan Cina sudah punya jalur sutra, ya kan? Ya. Di Amerika Latin ada jalur moson. Ya. Sementara kita kaya rempah-rempah, sejarahnya zaman Sunan. Iya. Itu masih belum terakui Mas ya. Makanya tuh. Kemudian mereka membuat program yang setiap tahun memperkenalkan. Nah, ini mungkin cocok dengan harapan saya generasi muda. Ya, sasaran generasi muda. Mari pemerintah, utamanya rakyatnya, ayo yang muda. Tahu minum jamu aja enak udah. Nggak usah banyak, jamu sinom aja udah. Dibantu, bantu rakyat kita kan butuh. Iya. Generasi muda ini. Ya. Perlu penerus. Gerakan juga ya, gerakan. Oke ya, cukup. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ini satu kopi, pakai satu botol.